Selamat datang di Syebah, Thunderous Praise. Welcome to Syebah, Thunderous Praise bersama gue Christopher Tapiheru. Kali ini gue nggak sendiri, gue bakal temenin sama Sam File. Yeay, Yes. akhirnya bisa gabung sama Kak Kristo. Yes. Dan kita mau bahas seperti podcast yang kita lakukan sebelumnya ya. Waktu itu ada musik rock tahun 60-an. Ya. Nah sekarang kita mau bahas berarti di tahun 70. Jadi rencananya kita bahas bakal per 10 tahun lah. Oh, wah. Iya. Bakal Kemarin seru. kan kita bahas tentang awalnya Christian rock terbentuk, sejarahnya dengan tokohnya Larry Norman. Sekarang kita masuk ke tahun 70-an ya, di era band-band seperti Kiss, AC/DC, Aerosmith, Pink Floyd, Queen sama Led Zeppelin. Ada band rock Kristen yang terkenal namanya Petra. Oh, ya, ini album di tahun tahun 74 nih albumnya. 74. Petra terbentuk tahun 72 sampai tahun 80-an tuh mereka nggak punya vokalis sebenarnya. Jadi semuanya yang main gitar, bass, semuanya berlomba untuk nyanyi. Walaupun tentunya nggak efektif ya, tapi tetap powerful karena kemunculan mereka nih apa ya, sekaligus kontroversial tapi sekaligus juga inspirasional karena band ini seperti namanya Petra itu diambil dari bahasa Yunani, dari artinya tuh batu. Rock. Jadi emang udah apa ya, emang mewakili bahwa mereka ini mau memberitakan pesan-pesan Kristus melalui musik rock. Musik rock. Dari namanya juga langsung ketahuan, makanya ini albumnya kan jelas banget kan, gambar kayak Batu gitu ya. Pasir, batu gitu. Ini album pertama tahun 74 dan jadi mereka ini memadukan Southern rock ya, Southern rock. Jadi spesifik, jadi rock yang agak-agak country sebenarnya. Oh, oke. Ya, Southern rock sama lirik Kristen. Dan seperti kemunculan Larry Norman gitu ya, tentunya gereja yang tentangan besar justru malah dari gereja malah. Wow. Sedihnya ya. Yang menentang Iya. pergerakan ini. Padahal Iya, iya. mereka ini bisa dibilang Christian rock pertama. Iya, dan dengan message yang jelas bahwa ini benar-benar emang band yang mau menyuarakan pesan-pesan Kristus, tapi malah dapat tentangan dari gereja karena ya genre. Sekali lagi ya, genre yang Genre ya. diskreditkan, genre yang emang udah dicurigai gitu. Karena mereka pakai musik rock dianggap sebagai genre yang kontroversial. Namun kerennya mereka itu memperoleh popularitas justru di kalangan anak-anak muda Kristen pada saat itu. Oke. Ya, jadi anak-anak muda yang golongan yang seniornya yang konservatif semuanya menentang, tapi yang anak-anak mudanya malah Excited ini. sangat excited dengan Petra gitu, karena mungkin mewakili juga genre yang pada saat itu sedang berkembang ya. Nah, di tahun 80-an Petra berevolusi menjadi band rock yang lebih kontemporer dan energik karena dia kemasukan satu vokalis. Oh, jadi mereka setelah Akhirnya sekian punya lama, vokalis. setelah sekian Ya. lama ya berarti udah ada vokalis. Punya vokalis namanya Greg Foss. Akhirnya di situ lagu-lagu hit mereka, The Coloring Song dari album Never Say Die dan More Power to Ya. More Power to Ya tahun 82. Band ini mencapai puncak popularitas, tapi gini, Foss hengkang di tahun 85. Oh. 85 dia keluar dan Petra masuk vokalis namanya John Slith yang adalah emang vokalis metal sebelumnya, band rock gitu. Oke. Band sekuler yang baru bertobat. Jadi dia jadi kocak ke cerita, jadi kayak ketika Falls itu keluar nggak lama diketemuin sama vokalis band ini yang baru bertobat jadi Kristen gitu. Oh. Terus jadi ya udah, kebetulan yang nggak ada kebetulan ya dalam Tuhan ya. Iya, Kita percaya ada rencana Tuhan, dan akhirnya bersama dengan John Slith inilah ya Petra mencapai puncak karir mereka tahun 86 sampai 94. Wow, jadi saat ada penyanyi yang beneran nih metal ini banget ya, itu langsung jadinya naik ya. Sepanjang karir mereka merilis 24 album, menjual hampir 10 juta kopi. Itu buat band Kristen itu fenomenal pada saat itu. Ya, memenangkan 4 Grammy Awards sama 10 Dove Awards sepanjang karir mereka. Wow. Keren ya? Keren. Ini keren banget sih, maksudnya out of the box ya. Karena kan selama ini orang berpikir, wah musik rohani itu konotasinya genrenya ya sudah tergolong lah seperti apa. Lalu mereka hadir dengan Christian rock, pasti tadi kayak kakak bilang dapat tentangan gitu. Tapi pelayanan mereka itu mereka lebih ke menjangkau orang-orang di luar atau bagaimana? Iya, Atau mereka justru- lebih menjangkau khususnya anak-anak muda ya dengan musik, karena bagi mereka genre itu cara untuk menjangkau generasi pada saat itu, khususnya yang Kristen-Kristenan gitu, supaya jadi lebih Kristen, atau yang bahkan belum Kristen sama sekali bisa mendengar berita tentang Kristus Oke. lewat musik mereka. Jadi dengan musik yang mereka bawa ini bisa menjadi angin segar juga dong bagi mereka yang gue suka musik rock, tapi ya seperti yang kita tahu musik rock pada saat itu kan Identik dengan musik setan. iya, lalu hadir kayak seperti
another option nggak sih? Ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Makanya dia digantungin sama anak-anak muda yang emang lagi senang musik rock, yang baru lagi booming kan. Tapi, wah ternyata ada yang Kristen loh gitu. Ternyata musik rock ini nggak semuanya pesannya berbau-bau satanik atau mabok-mabokan. Ternyata ada yang emang pesannya adalah memberitakan tentang Yesus gitu. Sedihnya resmi bubar tahun 2005. Tapi beberapa kali reuni. Ya biasanya reuninya cuma berdua tuh. Vokalisnya si John Field sama gitaris yang pendirinya. Mereka berdua dan Petra secara luas dianggap sebagai salah satu band rock Kristen paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah. Terkenal karena pelayanan penginjilan mereka melalui musik selama lebih dari 30 tahun. 30 tahun, bukan waktu yang singkat sih itu. Yes. Berikutnya kita masuk ke tahun 10 tahun kemudian, tahun 1980. Ya di eranya band-band seperti Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Halloween, Slayer, Motorhead, Anthrax, Sepultura, dan Pantera. Band-band yang masuk kategori sebenarnya kalau genre itu mereka masuknya heavy metal. Heavy Tadi kan metal. rock. Nah ini gua agak mikir juga sih. Rock, heavy metal. Padahal dua-duanya keras nih, apa bedanya? Jadi rock dan metal basically. Cuman heavy metal berarti metal yang lebih diberatin lagi. Jadi makin lama tuh musik keras tuh tambah keras. Makanya dari batu sama besi kan kerasan besi dong. Dari situ. Itu idenya. Jadi makanya besi kan bisa lebih solid karena bisa ngancurin batu kan bisa pecah atau apa. Besi kan nggak mungkin pecah. Jadi makin lama genre musik kerasnya emang tambah keras. Makanya dari rock dia makin keras jadi metal. Jadi dari kata-kata itu, berarti itu genre yang berbeda berarti ya? Itu. Genre yang berbeda. Pengembangan sebenarnya. Ya dan lebih rumit biasanya musiknya lebih cepat, lebih teknikal gitu secara musikalitas gitu ya. Nah, di tahun 80 kita punya jagoan kita namanya Stryper. Stryper ini rekor pertama mereka. Ini 10 tahun bedanya sama yang Petra tadi. Petra tahun 74, ini 84. Seumuran gue. Yang pasti gue belum lahir sih. Iya, udah pasti. Jadi ini namanya Stryper. Stryper ini. Bajunya sama juga nih. Iya, ini Stryper. Ini album mereka yang kontroversial, To Hell with the Devil. Saking kontroversialnya albumnya itu, sekarang kalau kita beli CD-nya nggak ada yang kayak gini covernya. Covernya cuma tulisan doang di depannya. Kenapa kontroversial? Karena nih dianggap kontroversial. Jadi ada beberapa malaikat berusaha menarik orang yang lagi ditarik sama iblis ke neraka. Orang ini pegang gitar, terus di sini ada pentagram dan segala macam. Pokoknya seru lah, dianggap itu. Dia mencoba menyelamatin. Iya, orangnya dari neraka. Jadi malaikat tuh berusaha tarik dia. Jadi ini maknanya seru lah. dalam. Iya. Dan Stryper nih unik sebenarnya. Mereka ini bisa dibilang sebagai band heavy metal Kristen pertama yang terang-terangan mendapat pengakuan dari mainstream. Artinya yang belum Kristen, yang notabene bukan crowdnya Christian rock, mereka justru dimulai oke juga nih gitu. Dia mereka ini sebenarnya dulu dibentuk tahun 83. Sebenarnya nama pertamanya itu Rock's Regime. Regime. Jadi kayak pemerintahan regime. Rock gitu, pemerintahan. Tapi gini, itu sebenarnya band sekuler sebenarnya. Ya. Jadi mereka memulainya dari band sekuler dulu namanya Rock's Regime itu. Nah, berkaitan tentang Rock's Regime ini unik karena Metallica sempat jadi opening mereka loh. Openingnya Rock's Regime. Jadi ada poster nanti kita bisa lihat nanti. Ini menarik nih. Iya. Jadi bener-bener musiknya tuh nggak kaleng-kaleng gitu, bahkan sampai sekali lagi Metallica aja di opening. Ya, sekelas Metallica dari Rock's Regime ya. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk mengubah nama mereka jadi Stryper seiring dengan pesan musiknya yang secara eksplisit mencerminkan iman Kristen mereka. Jadi Rock's Regime kan sekuler nih. Nah si Stryper ini lewat musik yang sekuler di panggung yang sekuler, di skena yang sekuler, dia mau menyuarakan iman Kristen. Ya, jadi mereka berubah jadi namanya jadi Stryper. Ya berasal dari Yesaya 53 ayat 5. Ini semua di albumnya pasti ada. Isaiah 53 verse 5 yang isinya gini. By his stripes we are healed. Oleh bilur-bilurnya. Jadi Stryper tuh dari stripes, dari bilur, luka-luka. Ini keren banget. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ya, dan Stryper sendiri ternyata itu singkatan dari banyak kata yang ini, salvation through redemption, yielding peace, encouragement, and righteousness. Ya, jadi itu Stryper. Jadi bener-bener emang Kristen banget gitu. Message-nya Kristen banget sih. Tapi uniknya mereka bisa masuk ke skena sekuler. Iya, karena mulainya dari sana. Gitu ya. Kadang ada beberapa pendekatan sih ketika kita mulai dari skena rohani masuk ke sekuler atau langsung di sana dan bikin sesuatu yang rohani. Bisa dua macam. Jadi mereka tadinya kan dengan musik yang sekuler, yang membuat mereka akhirnya jadi
rohani itu apa? Apa mungkin ada pertobatan? Iya, mungkin atau ada pertobatan betul. Jadi seorang hamba Tuhan yang belum lama meninggal ya. Jadi dia tuh kayak televangelis, khotbah di TV, terus si Michael Sweet sama Robert Sweet ini kakak adik, itu vokalis utama dan gitaris utama, terus sama drummer. Jadi mereka kakak adik dan mereka ngelihat khotbah itu dan mereka memutuskan untuk bertobat sungguh-sungguh lah ikut Tuhan. Nah dari khotbah yang di TV itu. Wow. Tapi ironisnya justru pendeta ini yang paling keras menentang Christian metal. Dan album Stryper pernah dibawa gitu pas dia khotbah dibully lah di panggung bahwa setan lagi bekerja dengan cara yang benar-benar, dan itu sedih banget karena pendeta ini yang khotbahnya bikin mereka bertobat justru. Tapi di satu sisi pendeta ini juga yang jelek-jelekin musik mereka karena nggak ngerti. Ini gak tau kayak kebawa perasaan sih gue nih, cuman kayak baper abis. Kayak ngenes banget sih ngalamin. Maksudnya mereka dicap justru bukan membawa nama Tuhan, padahal mereka jelas-jelas melakukan hal itu. Ya. Karena ya tadi musiknya dan ya gaya berpakaiannya yang terlalu, pokoknya era itu banget lah, yang semuanya pokoknya cantik-cantik. Tapi memang cowoknya rambutnya gondrong. Bukan Kristen banget ya? Nggak ada Kristen sebenarnya tampilannya. Tapi sekali lagi message-nya kan sebenarnya spesifik gitu loh. Waduh. Tapi ya tadi, ya sedih banget dengan kenyataan itu. Tapi mereka terus berkarya. Ya, Stryper terinspirasi dari beberapa band seperti Kiss, Boston, Journey, Iron Maiden, Judas Priest, Van Halen. Jadi emang referensi mereka emang teman-teman seangkatan itu sebenarnya. Heavy metal tadi, musik-musik yang jauh lebih kompleks. Band ini meraih kesuksesan komersil pertama tahun 80 dengan album-album seperti tadi To Hell With The Devil, juga album rock Kristen terlaris. Jadi dia di kalangan sekuler digemari, tapi yang crowd Kristennya mulai juga pelan-pelan mulai jadi ada fan base-nya juga. Nah, album paling terkenalnya judulnya In God We Trust. Jadi gambar depannya lembaran dolar, karena dolar Amerika kan ada tulisannya In God We Trust. Jadi dia pakai gimmick itu. Dan gini, kita juga ngomongin penting juga bahwa gini, ada istilah namanya orang-orang Kristen yang ngeband sama orang-orang Kristen di dalam band. Jadi ada beberapa band tuh menolak untuk disebut band Kristen. Karena tetap pengen punya panggung dalam tanda kutip biar yang sekuler tetap mau dengerin gitu. Karena kalau langsung udah punya label band Kristen kan, yang belum Kristen, non-Kristen langsung kayak apa nih, itu bukan buat gue gitu. Mereka nggak segan disebut sebagai Christian band. Stryper nggak segan gitu. Mereka nggak malu disebut itu, karena berapa band akhirnya bilang, oh kita bukan Christian band, we are Christians in a band, kan gitu. Ngerti ya? Jadi ada Christian band, ada Christians in a band. Tapi Stryper nggak malu disebut Christian band. Karena emang iya, mereka menyuarakan seperti Petra ya, di era tahun 70-an sampai 80, Stryper pun juga menyuarakan pesan-pesan Kristus. Mereka sempat bubar tahun 90-an awal dan reuni lagi tahun 2000-an. Dan sampai saat ini masih berkarya. Masih di umur udah 60-an, udah opa-opa masih metal, masih suaranya melengking. Itu umur 60? Iya, udah 60-an men. Mungkin ya masuk kategori berapa band metal yang dari tahun 80 ya masih eksis sekarang yang vokalnya itu masih nyampe gitu. Berapa band idola gue udah vokalisnya udah nggak nyampe men. Gue penasaran aja apa yang membuat akhirnya mereka bisa sampai, ya khususnya kualitas suara mereka masih terjaga. Aku yakin mungkin ya, gue yakin mungkin karena gaya hidupnya yang sehat kali ya. Maksudnya yang lain mabok-mabok ngapain gitu ya, dia terjaga karena mungkin hidupnya pasti kan sebagai seorang Kristen kan nggak mungkin mabok-mabokan atau ngerokok atau ngeganja dan narkoba dan segala. Dia ngejaga itu. Gue yakin pasti gara-gara hidup yang positif itu, hidup bersih, dia bisa sampai hari ini masih terus berkarya. Berarti secara bukan suatu yang nggak mungkin kalau kita menjaga hidup kita di lingkungan seperti itu, bahkan di musik yang orang udah tahu ya konotasinya pasti buruk. Dia masih bisa kreatif, punya power di usia segitu. Tapi hidupnya dia jaga. Kita percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Maksudnya kalau kita hidup sehat, pasti kan kita menuai, pasti kan vitalitas di usia lanjut. Pasti dong dibanding yang sembarangan hidupnya gitu ya. Ya Stryper kurang lebih bisa seperti itu dikatakan ya. Dan mereka masuk kategori band heavy metal Kristen pertama. Jadi tadi Petra band Christian rock pertama. Kalau ini band Christian heavy metal pertama. Dan yang pertama juga diakui sekali lagi di sekuler dan juga di crowd Kristen. Ini menarik nih, menarik. Karena biasanya yang terjadi sekarang ini umumnya, mungkin dia secara di sekuler, dia diakui, tapi di Kristen enggak. Tapi ada juga, secara orang Kristen senang nih, tapi di luar, di sekuler nggak diakui. Apaan sih nih kayak bandnya gitu. Jadi mereka karena tadi kualitas ya. Kualitas dan
Tapi ya tadi bisa jadi juga si malakama, jadi ngerti kan yang Kristennya juga curiga karena terlalu sekuler, yang sekulernya malah kayak ini terlalu Kristen gitu. Jadi kayak jadi gua mau di mana nih? nggak ada yang tertarik, tapi bukan dengan Stryper, puji Tuhan. Stryper masih masuk di kategori legend. Berapa teman gue yang bahkan non Kristen pun ngefans sama mereka ketika mereka datang 2010 waktu itu ya ke Jakarta. Gue sempet nonton dan itu rame banget, dan itu bener-bener meyakinkan kita ya, band-band di era-era belakangan ini, para musisi Kristen yang mau menyebarkan pesan Yesus tuh untuk nggak ragu gitu. Wow. Selama kita stay true to our craft gitu ya, kita bermusik yang benar, berkualitas, ya pesan apapun tuh pasti bisa nyampe, karena ya semua lagu tuh kan harusnya menyuarakan pesan positif ya. Itu yang membuat Stryper khususnya dia diterima di sekuler karena kualitas. Ya. Tapi secara rohani juga di kalangan Kristen Karena kontennya, message-nya dia, mungkin kehidupan mereka juga yang membuat wah ini memang benar, ini dari kalangan kita. Dari sana juga wah kita akui di kualitasnya bagus. Betul. Wow. Jadi bahan perenungan untuk kita semua ini. Secara kualitas kita bagus, secara nilai-nilai juga bagus. Nah, kita bakal lanjutin ya pasti ya di episode berikutnya kalau kita bahas per 10 tahun lah, berarti next episode bakal tahun 90-an dan 2000. 90. Wow. Tapi sebelumnya Kak, sebelum kita akhirin ini, ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda khususnya ya, mereka yang mungkin saja yang menyaksikan mereka lagi di posisi seperti yang Stryper alami di saat mereka lagi menyebarkan pesan firman Tuhan, tapi mungkin dengan cara yang anti mainstream, justru mereka dapat pertentangan bukan dari luar, justru dari dalam. Itu ada nggak encourage untuk mereka semua? Encouragement adalah kita gini, we need to live for the audience of one. Artinya kita ini hidup tuh untuk Tuhan, jadi ketika orang ngomong miring tentang kita nggak perlu khawatir. Karena kan pada akhirnya kita kan akan dihakimi di hadapan Tuhan kan. Dia akan jadi hakim atas hidup kita gitu. Jadi kalau kalian punya pesan positif, teman punya pesan positif dengan musik yang mungkin nggak dimengerti sama orang-orang, jangan kecil hati. Ya, kita tetap fokus untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada dunia ini. Ya, meyakinkan dunia ini bahwa Yesus benar-benar mati buat semua orang dan Tuhan mengasihi umat manusia. Kita jangan takut. Ya, karena seperti halnya semua band, semua musisi punya genre masing-masing, keunikan masing-masing, Tuhan menganugerahkan itu kepada setiap kita. Jadi ekspresikan dirimu itu ya sejujur mungkin. Kayak Stryper, kenapa dia bisa booming seperti halnya Petra, karena mereka jujur. Mereka nggak, ini bahwa kekristenan mereka bukan gimmick, metal dan rocknya mereka bukan gimmick, ngerti ya. Jadi emang tuh pure dari dalam diri mereka, emang tuh ekspresi jujur mereka. Apa yang dari hati pasti nyampe ke hati sih. Aku percaya itu, tapi pastikan bahwa pesan yang disampaikan berasal dari hatinya Tuhan. Buat para pendengar yang lain. Bukan ambisi disimpan sendiri. Ya, betul. Ya, itu sih paling pesannya. Oke. Thank you so much Kak. Siap. Kita akan lanjutkan lagi bahas tahun 90-an berarti ya. Dan 2000. Oke. Sampai ketemu lagi di Syabak Thunder's Praise.